Selamat siang, berjumpa kembali dengan kami kelompok 5 yang kami hormati Ibu Opitasari MKom selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman visual serta rekan-rekan mahasiswa kelas R6V. Kami akan mendemonstrasikan aplikasi kami yang berjudul Sistem Informasi Pembayaran pada Sekolah SMA Uswatun Hasanah dengan Java. Baik, pertama-tama kita sudah ada pada form login atau login page. Kelompok kami memberikan hak akses atau multi login dengan 2 menu. Satu itu ada menu user atau menu karyawan. 2 itu ada menu admin. Pertama kita coba login sebagai admin. Bisa diklik, maka muncul pop-up versi login sebagai admin. Klik OK. Nah, untuk menu admin sendiri, kita ada beberapa menu. Pertama ada data admin, 2 ada data guru, 3 data kelas, 4 data siswa, 5 pembayaran. Pembayaran ini meliputi ada pembayaran SPP, UAS, UTS, registrasi, dan praktek. Lalu ada juga menu tunggakan. Menu tunggakan juga sama, ada tunggakan SPP, UAS, UTS, registrasi, praktek. Serta ada data alumni, lalu logout. Kita coba logout dulu. Muncul pop-up. Lalu kita coba login kembali sebagai user atau admin, user atau karyawan. Ya, kita pilih staff. Berhasil login sebagai staff. Klik OK. Nah, perbedaannya di sini rekan-rekan. Untuk menu staff atau user ini kita hanya memberikan 2. Pertama ada data siswa dan data kelas saja. Lalu bisa kita logout lagi. Untuk sistem login di sini kita sudah berikan penjagaan ya atau trigger di mana yang sudah terdaftar atau dia yang memang sudah kita input datanya sesuai database, maka bisa akses menu sebagai role mereka masing-masing. Kita coba dengan username admin tapi passwordnya dia salah, bukan sebagai admin. Kita coba. Maka dia akan muncul penjelasan terjadi kesalahan login, maka kita bisa pastikan lagi apa ya yang salah gitu kan. Kita coba lagi login sebagai, maksudnya kita coba lagi input sebagai user atau staff. Bisa diklik login, maka seperti ini. Begitupun sebaliknya jikalau ada salah satu parameter atau inputan yang tidak sesuai, misalkan username atau password mereka sesuai, namun untuk role-nya atau posisi yang mereka pilih tidak sesuai dengan yang mereka input, maka akan muncul pop-up seperti ini. Itu sudah kita trigger melalui database kita. Lalu pertama kita akan masuk ke menu admin lagi. Akan menjelaskan satu persatu untuk menunya. Baik, di sini ada satu itu ada data admin, bisa kita klik dulu. Seperti ini ya user interface-nya. Kita sediakan parameter seperti ID, username, password, serta role persis saat kita input saat di login page ya, rekan-rekan. Disediakan juga untuk beberapa button, itu ada save, edit, delete, clear,
Disediakan juga untuk table yang memastikan bahwa inputan atau setiap action yang kita berikan ini memang sudah valid dan pasti sudah terkoneksi dengan database. Lalu kita sediakan juga seperti filter, itu search by admin atau by nama, untuk mempermudah para admin mencari data yang mereka inginkan sesuai kebutuhan. Baik, kita coba untuk action save ya, atau submit data, input data. Proses simpan berhasil. Kita klik OK, maka datanya akan masuk ke dalam tabel. Lalu kita coba untuk edit. Muncul kembali data untuk pop-up-nya, data berhasil diubah. Klik OK. Kita lihat perubahannya ternyata ada di kolom atau field password. Baik, untuk passwordnya kita ubah menjadi 123 admin. Lalu kita coba logout. Kita login dengan akses tersebut, apakah benar kita diberikan menu admin, username admin, passwordnya 123 admin. Kita pilih role-nya admin, kita login. Oke, berhasil kawan-kawan, rekan-rekan semua. Mereka bisa input sesuai dengan yang mereka tambahkan datanya ya, yang mereka update. Coba kita ubah ya. Untuk role-nya admin tadi kita coba ubah menjadi staff mungkin. Kita coba save, ya edit. Baik, berhasil terubah ya role-nya dari admin ke staff. Kita coba logout lagi. Oke, untuk username masih sama. Admin, password 123 admin. Pertama kita pilih dulu untuk admin dulu. Ya, klik admin, login. Ya, benar ya, karena tadi kita sudah melakukan perubahan atau update role dari admin menjadi staff. Oke, kita ubah menjadi staff. Login. Oke. Demikian, lalu kita logout lagi. Baik, masih di menu data admin ya rekan-rekan. Kita coba klik lagi data adminnya. Lalu untuk yang nomor 3, ID 3 kita coba delete. Enggak, kita clear dulu, clear. Maaf, saya lupa clear dulu. Clear ini difungsikan untuk menghapus semua parameter atau field dalam satu waktu, untuk efisiensi waktu ya. Lalu kita coba delete. Kita coba delete, maka data ini akan terhapus dari sistem database dan table kita. Untuk menu admin hanya itu, kita coba button search-nya mungkin. Untuk filternya admin atau kita search by user. Klik cari, maka akan muncul by username. Kita coba mungkin ke user ya. Search adminnya itu by user. Maka yang muncul adalah username user. Oke. Untuk data admin seperti itu. Lalu kita masuk ke menu data guru. Untuk user interface data guru seperti ini. Tersedia parameter atau field-nya ada NIP, nomor induk pegawai, nama, jenis kelamin, dan alamat. Untuk action-nya atau button-nya sama dengan data admin. Kita sediakan submit, edit, delete, serta clear.
Disediakan juga untuk table yang mempermudah user memastikan kalau data ini benar sesuai dengan yang dilakukan. Tersedia juga filternya by NIP atau nama. Baik, kita coba untuk save atau input data. Proses simpan berhasil, data berhasil disimpan dalam sistem database, masuk juga pada list ping table di nomor 2. Lalu kita coba untuk edit data Dewa atau Ayu, mungkin salah satu yang bisa dipilih. Data berhasil diubah. Oke, terlihat dengan jelas bahwa perubahan terjadi pada field atau kolom alamat. Lalu kita coba untuk button clear. Berfungsi ya rekan-rekan. Lalu kita coba untuk filternya dahulu. Kita search by nama. Mungkin bisa search Dewa atau Ayu. Berfungsi untuk kolom search-nya. Selanjutnya kita coba delete. Maka data untuk nama guru Ayu sudah terhapus, tersisa 1 untuk nama guru Dewa. Untuk menu guru seperti ini, rekan-rekan dari kelompok kami masuk kepada menu ketiga yaitu data kelas. Untuk data kelas sendiri, kita memberikan field atau parameter yang lumayan banyak ya. Di antaranya ID kelas, nama kelas, ID guru, nama guru, tagihan SPP, UAS, UTS praktek, serta registrasi. Untuk tabelnya pun juga sama, kita sesuaikan dengan semua inputan yang dilakukan. Disediakan juga kolom untuk filter, mempermudah admin melakukan pencarian data. Lalu di sini kita juga ada button tambah untuk melakukan input data. Kita bisa klik tambah supaya text fieldnya ini kita editable ya. Karena di sini kita disable, tidak bisa melakukan action apa-apa. Bisa kita klik dulu button tambah. Maka semua form atau semua kolomnya ini editable, bisa kita gunakan input, ID kelas, mungkin bisa kita coba lakukan save data. Untuk ID guru ini kita ada kiriman data atau kiriman parameter dari data guru. Mengapa hanya 1 drop down-nya atau combo box-nya? Karena untuk data guru tadi kita hanya tersisa ID dengan nama guru Dewa. Untuk nama guru Ayu kita lakukan action delete tadi ya. Jadi sisa hanya 1 data saja di tabel guru dan dimunculkannya pun juga ID guru di menu data kelas ini juga 1. Kita dilanjutkan.
Data berhasil disimpan, maka akan muncul di tabel yang kita input datanya. Kita coba edit. Baik, data berhasil diedit. Lalu kita coba untuk button reset. Reset ini sama seperti button clear pada menu-menu sebelumnya untuk menghapus semua inputan pada parameter yang sudah disediakan. Lalu untuk button hapusnya sendiri juga sama. Kita coba untuk hapus. Maka data berhasil dihapus. Baik, rekan-rekan, kita masuk pada menu ketiga, yaitu data kelas. Untuk data kelas ini berbeda dengan dua menu sebelumnya yang kami jelaskan, itu ada data admin dan data guru. Perbedaannya sudah terlihat jelas mungkin dari user interface ya. Kita memberikan form secara disable. Disable di sini adalah untuk text field yang gunanya untuk input data seperti ID kelas, nama kelas, ID guru, nama guru, tagihan SPP, UAS, UTS, praktek, dan registrasi. Ini kita aktifkan atau supaya editable ini kita bisa melakukan action dengan melakukan tombol tambah. Kita coba klik tambah, maka untuk text field ini semua akan editable. Lalu disediakan juga untuk tabel sesuai dengan parameter yang sudah di-input oleh admin. Ini memudahkan admin supaya bisa melihat data apakah berhasil disimpan, diupdate atau dihapus sesuai dengan yang dilakukan admin itu sendiri. Lalu ada juga filter yang kami sediakan by ID kelas, gunanya untuk efisiensi admin melakukan pencarian data sesuai kebutuhan. Lalu disediakan button reset, simpan, edit, serta hapus juga. Pertama, kita bisa melakukan action input data. Kita coba input satu data. Di sini tersedia field atau parameter ID guru. Kami menyediakan dalam bentuk drop-down atau combo box. Mengapa hanya ditampilkan satu data? Karena ini adalah kiriman parameter dari data guru yang sudah kita input sebelumnya. Mengapa hanya satu? Karena data pada database atau pada menu data guru tersebut hanya tersedia data guru satu, yaitu dengan ID 2213, dan nama gurunya ini juga autofill mengikuti ID yang dipilih, yaitu Dewa. Seperti itu. Lalu bisa dilanjut untuk input tagihannya. Data berhasil disimpan, maka masuk pada listing nomor 2 dengan ID atau nomor kelas K5. Kita coba search by ID kelas mungkin ya. Search dengan ID kelas K5 mungkin, K5.
Maka yang ditampilkan adalah dengan ID kelas K5 sesuai yang di input. Kita coba K4. Maka muncul dengan ID kelas atau nomor kelas K4. Lalu kita coba untuk action edit. Kita coba edit tagihannya mungkin ya. Untuk tagihan UAS bisa kita ganti mungkin menjadi 80.000. Oke. Boleh menyesuaikan dengan kebutuhan saja. UTS mau kita rubah menjadi 30 atau sama 80. Kita klik edit. Maka data berhasil diubah 80.000. Lalu kita coba button reset. Klik salah satu data pada table, kita klik reset. Maka data langsung auto clear semuanya untuk efisiensi waktu. Lalu kita coba button hapus. Kita coba hapus data K4 mungkin ya. K4 kita coba hapus. Maka data berhasil dihapus dan hanya tersedia satu data dengan ID kelas atau nomor kelasnya K5. Untuk menu data kelas kami seperti ini. Selanjutnya akan masuk kepada menu data siswa. Untuk menu data siswa kurang lebih sama seperti data kelas. Tersediakan user interface-nya ini disable, khususnya untuk parameter NIS, nama, ID kelas, terus ada kelas, dan nomor HP. Kita juga sediakan untuk tabel sesuai inputan yang dilakukan oleh admin, dan juga filter by nama siswa. Lalu kita bisa melakukan action dengan mengklik button tambah. Oke, maka text field atau parameter form tersebut akan editable. Kita coba input satu data. ID kelas ini sama seperti ID guru pada menu data kelas. Kita kirim berdasarkan parameter ID kelas pada menu data siswa ini. Mengapa hanya K5 yang ditampilkan? Karena sesuai dengan penjelasan kami sebelumnya, ada action delete atau hapus pada ID kelas K4, maka yang tersedia hanya satu saja, satu data, satu ID kelas pada table kelas, yaitu K5. Bisa kita klik, maka untuk field kelas sendiri pun juga autofill kelas 10. Bisa dilanjutkan input untuk nomor HP. Proses simpan berhasil. Baik, lalu kita coba edit. Untuk ya kelas K5. Untuk kelas K5 nama siswa Tony berhasil diupdate. Lalu kita coba action reset. Maka untuk form atau parameter yang sudah terinput akan auto clear semuanya. Lalu kita coba delete. Berhasil terhapus. Yang tersisa hanya nama Joko. Maka untuk filter nama siswa sendiri kita coba
Joko juga mungkin ya, karena ini hanya datanya tersisa 1. Maka data berhasil muncul dengan nama Joko. Kita coba dengan nama yang lain selain Joko. Maka data kosong. Empty karena yang tersedia hanya nama Joko. Baik, untuk menu data siswa kami seperti ini. Lanjut pada menu pembayaran. Menu pembayaran di sini ada beberapa menu lagi, submenu. Kita coba satu persatu dimulai dari SPP. Sama seperti menu sebelumnya, kita sediakan form secara disable untuk field-fieldnya. Disediakan juga untuk button hitung, ada juga untuk button simpan, serta untuk button print. Button hitung di sini adalah kita fungsikan untuk mengkalkulasi biaya tagihan yang sudah terinput pada data kelas, khususnya untuk parameter tagihan SPP ya tentunya, serta juga untuk pembayaran. Pembayaran di sini adalah yang diserahkan oleh siswa kepada admin. Kita bisa hitung dengan mengklik button hitung, apakah siswa tersebut dapat kembali uangnya, atau mungkin mereka atau siswa tersebut justru memiliki tunggakan atau kekurangan dana yang seharusnya dibayarkan. Tersedia juga untuk tabel, sama seperti menu sebelumnya. Tabel yang kami sediakan sesuai dengan inputan yang diberikan. Tersedia juga filter nama untuk memudahkan admin melakukan pencarian data sesuai kebutuhan. Lalu untuk ID SPP ini kita auto generate atau auto increment dengan tipe datanya itu adalah varchar, dengan formatnya itu adalah TRS atau transaksi, slice SPP, transaksi SPP, lalu ada slice strip, itu adalah nomor urut. Misalkan data di sini kosong, maka di sini dengan kita coba klik tambah, maka auto generate dengan 0001. Berarti siswa ini adalah siswa yang pertama melakukan pembayaran pada sistem admin ini. Seperti itu. Lalu kita coba untuk klik button ya yang ini, tanda. Nah, ini untuk mengarahkan kita melihat siswa siapa yang ingin melakukan pembayaran. Dikarenakan siswa kita di tabel hanya 1, maka yang dimunculkan hanyalah Joko saja. Kita bisa klik nama Joko ini atau bisa menggunakan parameter cari tadi berdasarkan nama. Lalu kita klik tanggal pembayaran. Lalu biaya tagihan ini auto increment karena sudah saya jelaskan sebelumnya, sesuai dengan menunya ini adalah SPP. Maka 180.000 ini adalah tagihan SPP yang sudah diinput admin pada data kelas sebelumnya. Misalkan kita input pembayaran ini melebihi dari biaya tagihan, misalkan 180.000, Joko ini ingin membayar uang dengan cash 200.000. Bisa kita klik hitung. Ternyata uang Joko ini lebih, maka akan terhitung dengan sistem kembalian yang akan diterima Joko adalah 20.000. Bisa kita klik simpan, maka akan masuk ke menu ke data table kita seperti ini. Bisa kita coba lagi tambah dengan cash, dia ini 0 kembalinya, maka TRX-nya langsung auto generate juga 002. Klik lagi ya,
biaya. Lalu pembayarannya kita coba samakan, nominalnya 180.000. Kita klik hitung, maka kembali yang akan diterima Joko adalah 0 karena nominal yang tertera dengan uang yang diberikan sama. Kita klik simpan. Lalu kita coba lagi tambah dengan cash, dia memiliki tunggakan atau pembayaran yang diberikan Joko kurang dari tagihan yang sebenarnya. Kita klik tambah. Tanggalnya lagi 180.000. Kita coba input 150.000. Klik hitung. Maka kembali 0 masuk kepada tunggakan atau kurangnya uang yang harus diberikan Joko kepada sekolah adalah sebesar 30.000. Kita klik simpan. Simpan berhasil. Oke. Oke, ini sudah tersedia 3 case di table ya rekan-rekan. Dengan case 1, Joko memiliki uang yang lebih besar dari tagihan yang sebenarnya, kembali 20.000. Lalu dengan nominal yang sama, maka kembali 0, tunggakan juga 0. Lalu juga untuk nominal yang diberikan lebih kecil dari tagihan dengan tunggakan 30.000. Kita coba menu selanjutnya, mungkin kita coba print dulu, maaf. Kita coba print dulu apakah yang akan ditampilkan untuk printnya ini. Wah, ternyata dalam bentuk format .pdf, admin sudah bisa melakukan reporting kepada kepala sekolah untuk hard copy, mungkin bisa di print langsung. Seperti ini datanya, jelas, transparan, sesuai dengan tabel yang sudah ditampilkan juga pada sistem. Ada NIS, nama, kelas, tanggal pembayaran, tagihan, uang yang dibayarkan, kembali, serta tunggakan. Oke, bisa kita close. Masuk kepada menu pembayaran selanjutnya. Ada menu pembayaran UAS. Sama seperti menu pembayaran SPP, yang berbeda hanya ID UAS. Di mana yang sebelumnya adalah TRS/SPP, maka kita sesuaikan dengan kebutuhan karena ini fasilitasnya pembayaran UAS. Kita ganti TRS/UAS. Home disable, kita coba dengan klik button tambah. Maka formnya akan editable. Lalu kita coba klik button ya di samping text field NIS. Oke, disediakan juga ini sesuai dengan tagihan UAS yang sudah diinput 50.000 ya. Kita coba dengan 3 case yang sama. Misalkan tanggal pembayaran kita input ya. Current date, pembayaran lebih besar dari 50.000. Coba kita input 80.000. Kita coba hitung kalkulatornya. Maka kembali yang akan diterima oleh si Joko ini adalah 30.000. Kita klik simpan. Data berhasil disimpan di tabel. Lalu kita coba input lagi. Tambah. Oke. Sama stepnya. Kita coba dengan case dia sama nominalnya 50.000. Klik hitung. Maka kembali akan diterima oleh Joko adalah 0. Kita simpan saja. Baik, sudah masuk ke tabel. Lalu kita coba case yang ketiga.
dengan nominal yang dibayarkan kurang dari tagihan yang sesungguhnya, kita input misalkan dia 40.000. Itu maka masuk kepada tunggakan yang harus dibayarkan di kemudian hari adalah 10.000. Klik simpan. Oke. Lalu kita coba print untuk reporting admin. Seperti ini user interface yang kami berikan. Lalu bisa kita close. Masuk kepada menu selanjutnya adalah menu UTS. Pembayaran UTS sama, perbedaannya pun juga sudah nampak dengan jelas dengan ID UTS, TRS, slice UTS sesuai kebutuhan. Kita bisa klik tambah, auto generate juga 0001. Biaya tagihannya 40.000 rekan-rekan. Kita coba input lebih besar dari 40.000, 50.000. Hitung kembalinya 10.000, tunggakannya 0, bisa klik simpan. Kita klik tambah lagi. Kembali 0, tunggakan juga 0, kita klik simpan. Case ketiga adalah si Joko ini memiliki tunggakan UTS. Kita input 20.000. Maka tunggakan yang harus dibayarkan Joko di kemudian waktu adalah sebesar 20.000. Kita klik simpan. Masuk ke table, lalu kita klik print. Seperti ini tampilannya untuk reporting laporan keuangan UTS. Sama seperti yang sebelumnya, disesuaikan kebutuhan UTS. Kita close saja, langsung ke menu selanjutnya ada registrasi. ID regis dan juga tentunya TRS regis. Kita klik tambah. Kita input pembayarannya lebih besar dari 150.000, kita input 175.000. Kita klik hitung. Ternyata Joko masih memiliki kembalian sebesar 25.000. Kita klik simpan. Maka data berhasil masuk ke data table. Kita coba case kedua dengan nominal sama dengan yang dibayarkan oleh si Joko sebesar 150.000. Maka kembali yang akan diterima Joko adalah sebesar 0 rupiah karena sama-sama nominal dan uang yang dibayarkan 150.000. Kita klik simpan. Masuk kepada case ketiga adalah pembayaran lebih kecil dari tagihan. Kita input 135.000. Maka tunggakan yang harus dibayarkan Joko sebesar 15.000. Kita klik simpan. Data semua berhasil masuk ke data table. Bisa kita klik print. Ya, sesuai kebutuhan juga untuk keuangannya adalah reporting registrasi
seperti ini. Bisa kita close. Yang terakhir adalah pembayaran praktek. Ya, sesuai juga ya, untuk ID-nya adalah ID praktek dan TRS slice PRT atau praktek kita singkat 3 karakter. Ditambah untuk stepnya sama. Kita input nominal lebih besar dari 35.000, 40.000. Yang diterima Joko sebesar 5.000, kita bisa simpan langsung. Data masuk kepada data table, lalu lanjut pada case selanjutnya. Biaya sama dengan tagihan yang diberikan 35.000. Kembali yang diterima Joko 0, kita bisa simpan. Oke, masuk juga ke data table, lalu pada case yang ketiga, kita coba input sebesar pembayarannya 30.000. Hitung, kita simpan dengan tunggakan 5.000. Oke, data semua berhasil masuk ke data table, bisa kita klik print. Seperti ini tampilannya, sama seperti sebelumnya untuk praktek. Bisa kita close. Baik, untuk menu pembayaran kami seperti ini. Lalu kita masuk kepada data tunggakan. Data tunggakan sama, ada submenu SPP, UAS, UTS, registrasi, serta praktek. Kita coba satu persatu, pertama dengan SPP. Tunggakan SPP, kita sediakan formnya seperti ini, teman-teman. Tabel yang kami berikan pun juga sesuai dengan tabel SPP yang ditampilkan. Tadi kita ada 3 case ya. Kita coba untuk yang ada tunggakan tentunya 30.000 ini. Kita coba klik. Untuk pembayarannya kita coba samakan, kita coba lebihkan 50.000. Kita bisa klik hitung. Maka kembali yang diterima Joko 20.000. Maka data berhasil terupdate. Kita klik update. Maka data tunggakan Joko sudah berhasil terbayarkan dengan kembali yang diterima adalah sebesar 20.000. Maka Joko sudah tidak memiliki tunggakan SPP lagi. Seperti itu. Lalu untuk menu selanjutnya adalah tunggakan UAS. Sama, kita coba bayarkan tunggakan UAS Joko sebesar 10.000. Kita samakan nominalnya 10.000 juga. Kita hitung. Kembali yang diterima Joko adalah 0. Kita coba update. Oke, tunggakan yang sudah dibayarkan Joko lunas dengan kembali yang adalah 0. Lalu masuk kepada tunggakan UTS. Di sini kita kurang. Misalkan kita klik yang 20.000 ini, kita bayarkan dia 10.000. Kita klik hitung. Wah, ternyata masih ada tunggakan nih 10.000. Kita coba update dulu. Wah, ternyata tagihannya masih kurang 10.000. Coba kita lunasi saja ya.
Kita klik lagi yang tadi 10.000 ini, kita bayarkan sama 10.000. Apakah kalkulatornya berfungsi? Dan ternyata berfungsi. Untuk kembalinya 0, kita coba update. Oke, untuk UTS Joko sudah lunas dengan tunggakan yang kedua tadi ya, 10.000, lalu kita lunasi lagi 10.000 lagi. Maka UTS Joko sudah lunas. Lalu kita masuk kepada data tunggakan registrasi. Kita coba bayarkan untuk registrasi yang minus 15.000. Kita lunasi saja. Kita hitung. Oke, 0 kembalinya karena sama nominal dan tagihan yang harus diserahkan. Klik update. Data berhasil diubah. Maka registrasi Joko tidak ada tunggakan atau lunas. Yang terakhir adalah data tunggakan praktek. Kita coba lunasi saja. 5.000, kita bayarkan 10.000 misalkan. Oke, kita klik hitung. Maka kembali yang diterima Joko adalah 5.000 rupiah. Kita klik update. Oke, data berhasil terubah. Oke, praktek Joko sudah lunas dengan kembali yang diterima adalah sebesar 5.000 rupiah. Baik, untuk menu data tunggakan dari kelompok kami seperti ini rekan-rekan. Kami lanjutkan kepada menu terakhir yaitu data alumni. Untuk data alumni sama seperti data admin, data guru, data kelas, dan data siswa. Kita sediakan untuk parameter atau fieldnya itu NIS, nama, alamat, nomor HP, email, tahun ajaran, nomor ijazah, serta tanggal lulus. Tersedia untuk button actionnya ada save, edit, delete, serta clear. Lalu disediakan juga tabelnya juga, serta filter by NISN untuk mempermudah admin. Kita coba untuk action save dulu. Kita input satu data. Data berhasil tersimpan. Kita coba filter dulu mungkin by NISN. Filternya berfungsi by NISN. Lalu kita coba update. Kita coba update untuk alumni namanya Anissa. Kita update emailnya. Oke, data berhasil terubah.
dengan email tadi, nomor ijazah, serta tanggal lulusnya. Kita coba clear fungsi. Terakhir kita coba delete salah satu data alumni-nya. Maka data berhasil terhapus dengan alumni yang tersisa pada data table kita namanya Budi. Baik, untuk menu admin yang dari kelompok kami seperti ini. Lalu kita coba logout, masuk kepada menu staff. Untuk menu staff, kami hanya menyediakan dua, data siswa dan data kelas. Kita coba untuk data siswa. Sama seperti menu data siswa pada menu admin, kita sediakan formnya ini pertama ada dengan disable text field, terutama untuk parameter NIS, nama, ID kelas, nomor HP, lalu tersedia juga tabelnya, dan juga filter by nama siswa. Lalu untuk actionnya ini kita coba mulai dengan mengklik button tambah. Lalu bisa kita klik salah satu data pada data table. Oke, untuk menu user sendiri kami sediakan actionnya ini hanya edit. Karena untuk menu save atau input serta delete hanya admin yang bisa melakukan. Maka kami sediakan button edit saja untuk si user atau karyawan ini sendiri. Kita coba edit, mungkin dari statusnya ini menjadi tidak aktif si Joko ini. Oke, kita edit. Oke, data berhasil terubah untuk field atau kolom status dari aktif menjadi tidak aktif. Lalu yang kedua ada menu data kelas. Sama seperti data siswa, formnya kita sediakan secara disable. Kita klik button tambah untuk mengaktifkan formnya. Lalu kita klik salah satu data pada data table kelas. Kita coba edit juga, misalkan data tagihan SPP dari 180 kita coba 220.000 mungkin. Oke, kita coba edit. Maka data tagihan SPP berhasil terubah dari 180 menjadi 220.000. Coba kita klik salah satu data table, kita coba reset. Apakah berfungsi buttonnya? Oke, berfungsi. Baik, rekan-rekan, untuk data atau menu user kami hanya seperti ini. Lalu bisa kita logout. Baik, sekian untuk demonstrasi dari kelompok 5 kami. Jadi untuk kesimpulannya sendiri adalah menu pembayaran SPP kami ini, sistem informasi pembayaran pada sekolah SMA Uswatun Hasanah dengan Java, kelompok kami menyediakan satu, untuk loginnya kita ada multi user atau multi login. Hak aksesnya meliputi admin dan juga user, di mana menu tersebut kami berikan pertama sebagai admin itu ada data admin, data guru, data kelas, data siswa, data pembayaran meliputi SPP, UAS, UTS, registrasi praktek, data tunggakan meliputi sama dengan pembayaran ada SPP, ada UAS, ada UTS, registrasi serta praktek, dan terakhir ada data alumni. Lalu untuk reportingnya sendiri kami untuk pembayaran tadi sudah melalui bentuk
.pdf. Setiap menu transaksi atau data transaksi bisa di-print secara hard copy oleh admin untuk diserahkan kepada kepala sekolah. Lalu ada juga menu kedua kami, itu sebagai user atau sebagai staff. Di situ kita menyediakan 2 menu saja, yaitu data kelas dan juga data siswa, di mana action yang diberikan atau action yang bisa dilakukan oleh user itu sendiri adalah hanya edit. Seperti itu. Lalu bisa kita klik exit pada form login ini. Klik button exit-nya, apakah yang akan terjadi? Maka form atau aplikasi ini berhasil keluar atau sudah tidak bisa dijalankan lagi. Baik, demikian demonstrasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya dan keterbatasan aplikasi kami ucapkan mohon maaf. Semoga aplikasi kami ini berguna dan bermanfaat untuk dan terkhususnya adalah SMA Uswatun Hasanah. Selamat siang semuanya dan terima kasih, salam sehat.